Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Indah El Karim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran uji kinerja di kelas 10 MIPA 3 dengan konsep lantai, menggunakan pendekatan saintifik dengan metode diskusi, tanya jawab, presentasi, dan juga observasi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran apa kita hari ini? Biologi ya. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya. Revan ya, silakan. Sehat semuanya? Sehat ya. Ibu absen terlebih dahulu. Ananda? Hadir. Adimas? Hadir. Sampai merauke lensa pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan saksikan video motivasi. Semoga kalian mendapatkan beberapa manfaat dari video tersebut ya. Ya, dari video tersebut adakah yang mau memberikan komentarnya? Atau mungkin dari kelompok 1 ada yang mau memberikan komentar? Baik, silakan. Berdasarkan video motivasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa jika bersama-sama melakukan sesuatu dapat mencapai tujuan yang tepat. Salah satunya solidaritas, dan kerjasama tim, kompak. Iya, tepuk tangan. Kemudian, motivasi yang Ibu berikan ini berkaitan dengan diskusi yang akan kalian laksanakan ataupun kerjakan pada hari ini. Kalian kan nanti pembelajarannya berkelompok ya. Artinya kalian akan bekerja sama, akan teamwork seperti yang ada di video tersebut. Nah, kemudian untuk apa dibuat kelompok? Agar setiap permasalahan yang ada di LKPD nanti bisa kalian kerjakan secara bersama-sama, yang nantinya akan terasa lebih mudah dan lebih ringan juga. Kanan, kiri, bawah, atas, bawah, kanan, kiri, bawah, atas. Tepuk tangan. Ternyata
ternyata konsentrasinya bagus. Semuanya sudah dibuka bukunya. Sekarang kita masuk bab berapa? Bab 8. Tentang apa? Ya, betul, tentang pelantai. Nah, Bu Indah mau bahas sedikit nih tentang pertemuan minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Tentang fungi. Nah, dalam kelompok fungi atau dalam bab fungi dibagi menjadi berapa kelompok? 4. Zygomicota, good. Yang kedua? Ascomycota. Yang ketiga? Betul. Yang keempat? Yang keempat? Deuteromycota. Tepuk tangan buat kita semuanya. Betul semuanya. Nah, dari keempat kelompok tersebut, masih ingat tidak kelompok jamur yang mayoritas spesiesnya berbentuk payung? Masuk kelompok mana? Betul, kelompok 3. Kita masuk bab baru, yaitu bab plantae. Apa itu plantae? Plantae ada tumbuhan. Kalian sudah bawa tanaman paku dan lumutnya? Sudah ya. Misalnya, walaupun Dimas nggak ada, kita pakai aja namanya Dimas ya. Dimas lagi lomba perwakilan. Nah, misalnya nih, Dimas dia itu mau masuk ke hutan. Kemudian ternyata dari kejauhan Dimas melihat hamparan yang luas, kemudian hamparan tersebut berwarna hijau. Dari kejauhan Dimas merasa bahwa itu adalah kumpulan dari rumput. Dan ternyata ketika dia semakin dekat menuju hamparan tersebut, dilihat itu ternyata bukan rumput, tetapi lumut. Kenapa kalian bisa berpikiran warna itu? hijau dan itu ada di paparan itu kan apa sih hutan, dan kan biasanya kan di hutan kan lembab, jadi banyak Nah, untuk bab lantai ini kita lihat ada 2 kompetensi dasar. Ibu minta kalian baca bersama ya. Yang pertama 3.8 apa? Oke. Setelah kompetensi dasar, selanjutnya Ibu turunkan menjadi indikator pembelajaran. Di sini Ibu tampilkan sebanyak 9 indikator pembelajaran yang harus kita tempuh pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan ciri-ciri umum plantae, kemudian mengidentifikasi struktur tumbuhan lumut, juga paku berdasarkan ciri-cirinya, kemudian mengklasifikasi tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Tujuan pembelajarannya, di sini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya Ibu akan memberikan masalah, kemudian kalian cari solusi dari permasalahan yang Ibu berikan. Agar kalian mampu, yang pertama, menjelaskan ciri-ciri umum plantae. Ya, ini harus kalian kuasai. Yang kedua, mengidentifikasikan struktur. Ya, yaitu lumut dan juga Pteridophyta, yaitu paku. Berarti apa yang tidak dibahas? Nih, Spermatophyta ya. Kita hari ini hanya bahas lumut dan juga paku. Untuk Spermatophyta atau tanaman biji-bijian itu minggu selanjutnya akan kita bahas ya. Bisa dipahami? Bentuk menjadi 4 kelompok ya. Ibu bentuk kalian secara heterogen, artinya di sini heterogen yaitu ada perempuan dan laki-laki, juga kemampuan dari kalian pun beraneka ya, agar bisa saling melengkapi. Silahkan dibuka dan dibagi-bagi LKPD-nya. Anak-anak, di sini Ibu punya beberapa barcode yang harus kalian scan dari kertas yang Ibu sudah siapkan ini. Untuk yang pertama, kalian nanti masukkan mengenai ciri plantae yang sudah kalian ketahui sebelumnya ya. Bisa di-scan dari barcode tersebut. Dari beberapa kata yang sudah kalian kirimkan ke sini mengenai ciri-ciri plantae, yang pertama coba kita lihat, memiliki kloroplas. Betul tidak tumbuhan memiliki kloroplas? Untuk proses apa kloroplas itu? Betul, untuk fotosintesis. Kemudian di sini ada eukariotik, berarti apa? Betul juga, memiliki inti sel, good. Kemudian di sini multiseluler, berarti? Iya, selnya lebih dari 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Ukuran kecil, akan tetapi membentuk koloni dan dapat menjangkau area yang luas. Istilah rumit dapat merujuk pada beberapa dosio.
Klasifikasi lama menggabungkan lumut hati dan lumut tanduk ke dalam. Dari video tersebut yang saya dapatkan yaitu lumut merupakan tanaman perintis yang dimana lumut itu yang mengawali dari seluruh tanaman yang ada sekarang yang bisa hidup di tempat yang tidak disukai tanaman itu. Tanaman lain. Iya. Iya, didengarkan dulu informasinya. Untuk LKPD ini kan kalian ada 4 kelompok ya. Nah, di sini ada masalah pertama, itu silahkan kelompok 1 kalian kuasai masalah yang pertama, ya. Dan kemudian masalah yang kedua itu digabung dengan masalah ketiga untuk kelompok 2. Yang ini ya, untuk kelompok kalian. Nanti dipresentasikan itu ya. Tapi yang lainnya juga tetap harus dikerjain, cuma nanti lebih fokusnya ke situ. Ya, oke, ya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kelompok 1 kan ke bagian yang paling awal, tapi yang bagian lainnya juga tetap dikerjakan ya. Cuma lebih fokus ke yang pertama. Yang ini kenapa? Iya, ini nggak usah diisi kolom yang keempatnya. Coba lihat sporanya diambil, tuh dipecahin dalamnya itu ada apa sih sebetulnya? Ya udah nggak apa-apa dipotekin. Nah tuh dulu. Siapa yang suka, siapa yang bisa, tentunya itu kita. Kita siapa? Kelompok 1 di mari, ada kelompok 1 jangan lari. Kelompok 1 jangan lari, katanya kelompok 2. Yo, silakan. Berdiri apa enggak? Oh enggak. Ayo leadernya siapa leader? Lari menyelamatkan bumi dengan menanam plantai. Tepuk tangan. Menyelamatkan bumi dengan menanam plantai. Disimak lagi LKPD-nya. Untuk permasalahan yang pertama, di situ ada gambar apa? Ada gambar lumut ya? Di mana lumut ya? Di tembok. Pernah nggak kalian mengamati fenomena ini? Pernah ya? Nah, nih di depan kita langsung nih ada fenomenanya. Tembok ada lumutnya, tepat sekali. Langsung real, nyata nih tanpa ada angan-angan kosong. Oke, di sini ada tembok yang dihinggapi lumut begitu banyak. Kemudian dari masalah di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 4 pertanyaan. Jelaskan penyebab lumut bisa berkembang biak di tembok tersebut. Siapa yang mau jawab? Ya, berdiri silakan. Lumut bisa berkembang biak di di tembok tersebut. Yang pertama yaitu kemungkinan tembok tersebut ada gemericikan air yang bisa menjadi tempat perkembangbiakannya yang masuk ke tempat lembab. Dan kedua, lumut itu tumbuhan yang. Untuk pertanyaan kedua, jika dibiarkan dalam waktu lama, apa yang terjadi pada tembok tersebut? Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Wah, kelompok 1 mantap sekali nih, pemberani. Sigap, silakan. Jika dibiarkan dalam waktu yang lama, apa yang terjadi pada tembok tersebut? Tembok tersebut bakal merusak keindahannya gitu. Jadi jelek temboknya, terus bisa ngancurin, bisa lapuk temboknya. Bagaimana cara menghilangkan lumut tersebut? Kelompok 3 sepertinya mau mencoba. Oh, kelompok 4 sepertinya yang duluan. Boleh di-share? Ada cuka putih dan sabun cuci piring.
Semuanya kapsul. Ya, kapsul itu maksudnya pembungkus ya atau kotak spora. Jadi di dalam kapsulnya ini ada banyak sekali spora untuk berkembang biak. Kemudian di sini apa namanya? Tangkai, betul. Kemudian yang ketiga, daun. Sama semuanya jawab daun. Daun. Yang keempatnya apa ini? Rizoid, betul. Ini yang kelimanya? Batang atau stolon kalau di lumut ya istilahnya, bukan batang ya. Nah, kemudian itu yang A-nya itu apa? Yang A-nya sporofit, betul nggak? Kelompok lain gimana? Betul. Terus yang B-nya gametofit, betul? Betul, good job. Sekarang lihat yang paku. Nomor 1 katanya daun, sama? Sama. Nomor 2-nya mengarah ke batang, sama semua. Kemudian yang ketiga, sporangium. Kalau di tanaman paku, sporangiumnya ada di mana? Ada di bawah daun ya. Terus ini, yang lain jawab beda nggak? Sama, rizoma. Terus? Yang mana? Ini daun muda. Iya, ini daun muda ya sebetulnya, bukan rizoma. Terus yang kelimanya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ada satu kali lagi yang harus kalian isi tabel ini. Sekarang coba kita lihat bareng-bareng ke papan tulis. Kita lihat perbedaan dari bagan siklus hidup lumut dan juga paku. Ini yang sebelah kiri, lumut atau paku? Betul, yang kanan berarti? Paku. Bisa dilihat perbedaannya? Apa perbedaannya? Siapa yang berani jawab? Silakan. Wis, mantap, silakan. Apanya? Yang di paku itu yang di lumut itu katanya zigot, yang di paku tumbuhan paku. Ada lagi nggak yang lain? Ini dia juga ada zigot, sama-sama zigot. Bedanya? Bedanya apa? Iya, bedanya di protonema dan protalium. Kemudian posisi tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut ya, betul. Di spermatozoanya ya. Di sini kita lihat kalau yang dari lumut, dari spora dia berkembang menjadi protonema, kemudian berkembang menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumutnya ini ada yang betina, ada yang jantan. Kalau betina alatnya apa? Alat kelaminnya? Ini archegonium. Kalau yang jantan? Antheridium. Archegonium ini menghasilkan apa? Sedangkan Antheridium? Nah, dari kedua alat kelamin ini melebur menjadi zigot. Dari zigot berkembang menjadi sporogonium. Kemudian berkembang lagi menjadi sporangium. Ada pertanyaan dari bagian tersebut? Tidak ya? Oke. Ada yang mau memberikan kesimpulannya dari pembelajaran kita? Terdapat perbedaan secara struktur dan reproduksi antara tumbuhan lumut dan paku. Jika dilihat dari jaringan tanaman lumut, lebih sederhana dibandingkan tanaman paku yang sudah memiliki jaringan. Biologi. Iya, tepuk tangan. Harus semangat bahas materi tentang plantae yang sudah kalian bahas secara diskusi dengan kelompok. Otomatis kalian juga sudah mendapatkan materi ya, sedikit banyak. Di sini ada ciri umum tumbuhan. Yang pertama yaitu apa?
Ya, multiseluler eukariotik sama dengan yang teman kalian tulis di sesi pertama tuh. Multiseluler itu berarti apa? Ya, selnya lebih dari satu dan juga eukariotik. Artinya si tumbuhan ini sudah memiliki inti sel. Kemudian dinding dari sel tumbuhan itu tersusun atas selulosa. Berbeda dengan fungi, dinding selnya tersusun atas zat apa? Ada yang ingat? Iya, zat kitin, good job. Kemudian si plantae ini memiliki ciri-ciri autotrof, berarti betul. Kalau fungi heterotrof. Dan selanjutnya ciri yang keempat adalah kormopita. Ada yang pernah dengar? Kormopita ini adalah tanaman yang bisa dibedakan antara batang, daun, dan juga akarnya. Tanamannya jelas bisa dipisahkan, bisa dibedakan. Kemudian tersebar di daratan maupun perairan. Ada nggak tumbuhan yang di perairan? Ada dong, jadi bukan di daratan aja ya. Nah, untuk yang pertama yaitu lumut atau bryophyta bahasa Latinnya. Di sini tumbuhan lumut atau talopita disebutnya, yaitu tumbuhan yang tidak bisa dibedakan antara daun, batang, dan akar. Kalian kan sudah bawa lumut tadi ya, sudah diamati. Bisa nggak kalian bedain mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya? Bisa nggak? Makanya disebutnya talopita, karena masih sulit untuk dibedakan. Selanjutnya mengalami metagenesis. Pernah dengar istilah metagenesis? Apa itu metagenesis? Pergiliran keturunan. Karena di tumbuhan paku sama lumut itu ada dua fase, yaitu gametofit dan sporofit. Nah, makanya gantian dia bergilir. Ada yang fase gametofit dulu, ada juga yang sporofit. Iya. Kemudian disebut juga tumbuhan pelopor atau perintis. Pasti lumut itu perintis. Nah, ini ada struktur dari lumutnya. Di sini ada yang pertama, bagian kotaknya. Kalian tadi bilang kapsul ya. Bisa juga disebut sporangium atau kotak spora. Ini ketika kita lihat diperbesar, di dalam kotak ini ada ada spora. Jadi kotaknya ini tempat si spora. Terus ada penutupnya, nih yang lancip-lancip. Kalau tadi diamatinya benar-benar pasti kalian lihat yang lancip ini. Apa namanya? Tutup atau operculum untuk menutup spora. Nah, kemudian ininya disebutnya tangkai atau seta. Nah, kemudian ini yang hijau-hijaunya itu apa? Daun. Nah, ini yang di bawahnya adalah stolon. Stolon itu mirip dengan batang. Kemudian ini yang seperti akar disebutnya rizoid. Nah, ini kan ada dua fase nih, makanya disebut metagenesis ya. Dia mengalami pergiliran untuk keturunannya. Ini yang paling atas yang ada sporanya disebut fase sporofit, sedangkan yang hijaunya disebut fase gametofit. Nah, sekarang Bu Ida tanya, tadi kalian melihat lumut, warnanya apa? Nah, dominan warna hijau tersebut itu fase sporofit atau gametofit? Ih, betul, gametofit jawabannya.
Bilang, udah semuanya? Sudah, ya. Paling besar yaitu Olive. Tepuk tangan untuk Olive. Baiklah, kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Kalian sudah memahami semuanya tentang materi lumut dan paku ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai pembelajaran kita hari ini, Ibu memberikan tugas kepada kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya yang ada di halaman 85. Kemudian di pertemuan selanjutnya, tugas itu tolong dibawa dan juga dikumpulkan. Bisa dipahami ya? Baik, kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.